Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ahmad Kamil dengan NIM I2310740. Saya mahasiswa aktif dari salah satu universitas di Bogor, yaitu Universitas Juanda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data sosial ekonomi Indonesia menggunakan Google Colab. Jadi di sini saya menggunakan big data dan datanya dari Kaggle. Itu kalian bisa cari aja sendiri di Google. Di situ banyak data-data riset dari para ilmuwan dan di sini saya akan menganalisis data tersebut menggunakan Colab. Oke, untuk latar belakangnya itu sendiri, Big data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, kompleks, dan terus berkembang yang tidak dapat diolah dengan cara tradisional. Nah, big data juga ditandai dengan 3V, yaitu volume, jumlah data, velocity, kecepatan data masuk, dan yang terakhir variety, yaitu keragaman bentuk data. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dan alat analisis yang tepat, big data juga dapat memberikan wawasan mendalam, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mendorong inovasi di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan pendidikan. Untuk pengelolaan big data sendiri itu secara efektif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan digital di era modern. Nah, untuk latar belakang Google Cloud sendiri itu ialah platform berbasis cloud yang disediakan secara gratis oleh Google untuk menjalankan kode Python. Nah, langsung di browser dengan fitur seperti dukungan GPU gratis, integrasi dengan Google Drive, serta kemampuan untuk berkolaborasi secara real time. Collab itu sangat bermanfaat bagi pelajar, peneliti, dan praktisi data. Nah, platform ini juga memudahkan semua pengguna dalam melakukan analisis data, pemrograman Python, serta pengembangan machine learning tanpa harus menginstal perangkat lunak tambahan di komputer lokal. Seperti yang kita tahu, Google Colab ini menjadi solusi praktis, efisien, dan fleksibel dalam proses belajar dan eksperimen data secara online. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk bertujuan memudahkan proses pengolahan data dalam jumlah besar. Big data juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari data yang sangat banyak, sedangkan Google Colab itu membantu mengolah data tersebut secara mudah dan gratis di internet. Dengan keduanya, analisis data menjadi lebih cepat, praktis, efisien tanpa perlu komputer canggih. Nah, apa itu manfaat kita menganalisis data menggunakan Google Colab, yaitu mempermudah analisis data besar secara cepat dan efisien. Yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan karena data besar itu bisa diolah menjadi informasi yang sangat berguna. Untuk alur penelitian yang saya lakukan itu ada 3 step, dan yang step pertama itu yaitu pengumpulan data. Yang datanya itu saya ambil sendiri dari Kaggle. Nah, untuk tahap yang keduanya itu ada pengolahan data di Colab. Dan step yang ketiga yaitu visualisasi dan kesimpulan. Nah, untuk pembahasannya di sini ada 4 pembahasan. Oke, yang pertama ada data garis kemiskinan GKCSP dan GKDF-CSP. Nah, ini tuh file yang sudah saya download di Kaggle. Nah, isi data ini tuh menjelaskan tentang informasi garis kemiskinan di berbagai provinsi Indonesia, baik untuk daerah, perkotaan maupun perdesaan. Ini diambil dari tahun 2015 sampai 2022. Jenisnya itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama makanan, yaitu kebutuhan dasar pangan, dan juga ada yang non makanan seperti kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nah, yang kedua juga ada data upah rata-rata. Nah, isi data ini juga yaitu data upah rata-rata per bulan dari seorang pekerja atau karyawan di setiap provinsi. Ini juga diambil dari tahun 2015 sampai 2022. Satuannya itu rupiah per bulan. Oke, untuk yang ketiga ada data pengeluaran per kapital.
Isi data ini menjelaskan tentang pengeluaran per kapita per bulan, baik untuk makanan dan total di daerah perdesaan dan perkotaan. Ini data diambil dari tahun 2007 sampai tahun 2022 dan ini mencakup dua jenis yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran total. Dan yang terakhir itu ada data UMP. Apa itu data UMP? Data UMP itu data upah minimum provinsi. Nah, isi data ini yaitu dari tahun 2002 sampai 2022. Untuk satuannya itu satuan rupiah per bulan. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi menggunakan Google Colab. Dan yang kita tahu ini tuh untuk kita mengupload file dari G Drive atau file manager. Nah, ini tuh salah satu isi file dari misalkan dari GKCSP atau UPA CSP. Yang juga sama. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung menuju Collab. Nah, untuk kesimpulan itu sendiri itu berdasarkan data yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia dapat dipahami melalui 4 indikator utama yaitu garis kemiskinan, upah rata-rata pekerja, pengeluaran per kapita, dan upah minimum provinsi. Nah, data ini juga mencerminkan tingkat kesejahteraan, daya beli, dan kebijakan upah di setiap provinsi dari tahun 2002 hingga 2022. Nah, dengan menggunakan alat analisis seperti Google Colab ini ataupun RStudio, nah data tersebut dapat diolah untuk melihat tren, ketimpangan, serta hubungan antara upah, pengeluaran, dan kemiskinan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Oke, sekian. Mungkin kita langsung saja eksekusi di Google Colab-nya. Oke, di sini kan untuk upload file ya. Upload file tuh kita bisa di sini. Nah, ini file yang sudah saya download dari Kaggle. Kaggle itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu salah satu web untuk kita menginstal data yang besar. Salah satunya saya ambil itu data tentang UMKM dan sosial di Indonesia, seperti upah dan yang lainnya. Oke, karena di sini sudah saya simpan filenya semua. Kalau misalkan ada yang nanya gimana cara simpan filenya, mudah. Ini filenya, tinggal kita WMP, ketik, dan open. Langsung akan kesimpan di sini. Oke, untuk yang pertama, kita bisa mulai dengan kode import pandas AS PD. Nah, di sini kita running. Oke, bisa kita new kode lagi. Nah, untuk new kodenya kita bisa menggunakan df df sama dengan df sama dengan pd titik read. Nah, untuk filenya jika file kalian berbentuk CSV maka pilih CSV. Karena ntar filenya tuh macam-macam. Ada yang bentuk CSV, Excel, Fitter, PFW, GBK, HDV, HTML, JSON, ORC, dan yang lainnya. Seperti Pickle juga. Nah, karena file saya berbentuk CSV, kita pilih yang CSV. Nah, di sini kita langsung saja buka kurung, tanda kutip. Nah, kita yang upah dulu deh. Di sini klik titik tiga, kita salin jalur, kita tempel di tengah-tengah tanda kutip, Ctrl V. Nah, kalau misalkan sudah biru di atasnya, berarti itu kita bisa running. Nah, gimana cara memunculkan data dari file tersebut? Kita new kode, kita df. Oh ya, untuk df itu kalian bisa ganti, boleh nama kalian atau apa aja, karena ini supaya mudah diingat aja kita df. Langsung kita running di sini maka akan muncul datanya. Nah,
Ini tuh data dari upah. Upah dari Provinsi Aceh tahun 2015 dan upahnya itu ya cukup sedikit ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke new code. Kita satu dulu, kita jelaskan cara merunning setiap data. Kita samakan saya tadi import pandas pandas ASPD. Kita running. Oke, new code lagi. Sini df sama dengan pd titik read. Read di sini itu untuk membaca eh, file tersebut. Sini kita pilih yang CSV, langsung kita buka kurung, tanda kutip. Nah, kita ambil yang UMP, upah minimum per provinsi. Klik titik 3, langsung kita salin jalur, tempel di tengah-tengah tanda kutip, Ctrl V. Jika sudah biru di atasnya, berarti sudah bisa di running. Oke, berhasil. Cara memunculkannya data dari file tersebut sama kayak tadi, kita new code lagi, kita ketik df dan kita running. Oke, maka akan muncul data dari setiap provinsi dan tahunnya seperti upah yang tadi. Ini kita contohnya yaitu Provinsi Aceh tahun 2002 dengan upah minimum per provinsinya sekitar segini. Oke, kita contohkan satu file lagi. Kita ke new code, import pandas ASPD running. Oke, kita new code lagi. Di sini df sama dengan pd titik read csv buka kurung tanda kutip. Sekarang kita ambil yang GKCSP deh. Ini tuh garis kemiskinan yang ada di Indonesia di setiap provinsi. Klik titik 3, salin jalur, kita tempel di tengah-tengah tanda kutip, Ctrl V, sudah biru, kita running, dan kita munculkan data dari file tersebut, yaitu dengan menggunakan df. Sesuaikan saja, maka akan muncul. Nah, di sini akan muncul dari setiap provinsi garis kemiskinan yang ada di Indonesia seperti Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumut, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan yang lainnya. Di sini bakal muncul dari bulannya, perkotaan, pedesaan, dan juga garis kemiskinan yang ada di setiap provinsi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.